Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, puji Tuhan, kita boleh kembali diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Ika yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah pada mandi, sudah pada rapi, semuanya sudah pada cantik, sudah pada ganteng-ganteng dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu buat kami adik-adik sekolah minggu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan memberikan persembahan. Mari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita menyanyi dengan pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar.
adik-adik sudah kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi tangan-tangan mungil yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pekerjaan orang tua, adik-adik sekolah minggu dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga, kelanjutan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Kakak Ika mengajak adik-adik untuk berdiri, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kita nyanyikan dalam dua versi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap dengar cerita? Tentunya sudah siap ya. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar kebenaran cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta hikmat dari Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak PAR sudah siap untuk mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus untuk mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga kedua orang tua yang mendampingi di rumah, dan berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran cerita firman-Mu. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, nats kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Tema kita hari ini berjudul Yakub bergumul dengan Allah. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita akan sama-sama menyaksikan video cerita firman Tuhan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya.
dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Bagaimana ceritanya? Tentunya sangat memberkati ya. Semoga sangat memberkati setiap adik-adik yang sudah menyaksikan. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar 2 poin adik-adik. Nah, kira-kira poin pertama apa? Kita belajar bahwa Allah mengizinkan masalah dalam hidup kita. Apa adik-adik? Allah mengizinkan masalah dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjut, kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira siapa di antara adik-adik yang sampai saat ini belum pernah punya masalah? Ada? Nah, kakak percaya bahwa kita semua yang hidup di dunia ini pastinya pernah punya masalah ya. Baik itu adik-adik yang ada di rumah, kakak Novi, semua guru-guru PAN, bahkan kedua orang tua pasti juga pernah punya masalah. Nah adik-adik, ketika adik-adik punya masalah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik melibatkan Tuhan Yesus? Atau adik-adik hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri? Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik Partamalandrea saat kita menghadapi masalah, kita harus senantiasa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap masalah, dan tentunya Tuhan Yesus punya 1000 jalan keluar untuk menolong setiap kita dalam mengatasi masalah apapun. Nah, jadi adik-adik di rumah, ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Justru karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi ya. Karena Tuhan mau supaya anak-anaknya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita punya masalah, kita
kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan, kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Nah, adik-adik, seperti dalam cerita kita hari ini, kita melihat bagaimana seorang Yakub yang bergumul dengan Allah. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira apakah adik-adik masih ingat cerita kita minggu sebelumnya? Kita sudah sama-sama pernah belajar bagaimana Yakub yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh berkat hak sulung. Nah, pada saat itu Yakub menipu ayahnya sendiri, yaitu Ishak, dan juga kakaknya Esau, untuk mendapatkan hak sulung. Nah, adik-adik di rumah, kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, kalau kita mau kalau kita punya masalah, kita mau diberkati Tuhan, kita mau sukses, kita mau mencapai cita-cita kita harus selalu libatkan Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan masing-masing pada kita berkat-berkat ya. Jadi kita tidak boleh seperti Yakub. Nah, memang dalam cerita itu Yakub mempunyai banyak harta. Hartanya sangat berlimpah ya adik-adik. Nah, setelah kejadian itu, maka Yakub pergi mencari pelarian. Dia pergi berlari ke negeri asing ya. Nah, pada saat dia pergi ke negeri asing, apa yang terjadi adik-adik? Memang saat itu dia punya banyak ternak. Dia membawa 2 istrinya dan juga membawa anak-anaknya. Tapi apa yang dia rasakan adik-adik? Yakub tidak merasakan damai sejahtera. Dia tidak merasakan sukacita ya, meskipun dia berkelimpahan harta, tapi dia tidak merasakan damai sejahtera di hatinya. Karena apa adik-adik? Karena pada saat dia pergi, dia selalu dibayang-bayangi rasa bersalah, rasa ketakutan. Dia takut kalau saja nanti kakaknya Esau dia bertemu kembali, dan pastinya Esau akan marah. Jadi pikirnya si Yakub seperti itu ya. Nah, adik-adik di rumah, kita tahu bahwa Yakub, masa lalu Yakub ini adalah masa lalu yang sangat buruk ya. Jadi dia adalah seorang penipu. Nah, maka dari itu dia sangat merasa bersalah. Nah, adik-adik di rumah, sekarang poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kira-kira apa? Kita belajar di mana Yakub diubah namanya menjadi Israel, yang menunjukkan bahwa Allah tidak peduli dengan masa lalu Yakub dan merancangkan masa depan yang indah untuk Yakub dan juga keturunannya. Luar biasa ya adik-adik. Kita tahu bagaimana seorang Yakub yang dulunya dia menipu ayahnya Ishak dan juga Esau. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apakah setelah yang dilakukan oleh Yakub, yaitu menipu, apakah Tuhan Yesus meninggalkan Yakub begitu saja? Tentunya tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati Yakub. Nah, dalam cerita tadi kita melihat bagaimana seorang Yakub saat dia duduk dalam keheningan malam, dia mulai memikirkan tentang kesalahan yang sudah dia perbuat di masa lalu. Nah, apakah dia bertobat adik-adik? Nah, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan.
Tapi saat dia memikirkan kesalahan-kesalahan masa lalunya, ada seseorang yang menyerang dia ya adik-adik. Nah, pada saat dia tahu bahwa ada orang yang menyerang dia, lalu Yakub juga menyerang balik. Nah, maka apa yang terjadi? Yakub bergulat dengan orang asing itu. Nah, dia bergulat adik-adik ya, sehari semalam sampai fajar menyingsing. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, di situ Yakub menyadari adik-adik bahwa seseorang yang dia temani bergulat, dia temani bertengkar ini ternyata bukan manusia biasa ya. Dia adalah malaikat. Dia adalah bala tentara kerajaan surga yang diutus ya. Nah, setelah Yakub menyadari hal itu, maka apa yang terjadi? Saat keadaan Yakub sudah pincang karena sendi pangkal pahanya luka, nah dia mulai menyadari bahwa ternyata dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini Allah melihat bahwa Yakub ini adalah seorang pejuang, ya. Dia memperjuangkan berkat adik-adik. Makanya saat orang ini hendak pergi, Yakub memaksa untuk memperoleh berkat. Nah, jadi situ dia diberkati. Dan yang istimewa dari cerita firman Tuhan ini bahwa nama Yakub diubah menjadi Israel. Nah, jadi nama Yakub diubah menjadi apa adik-adik? Israel. Nah, kenapa diubah menjadi Israel? Karena Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Nah, luar biasa ya adik-adik. Jadi sekarang Yakub sudah mendapatkan nama yang baru, yaitu Israel. Nah, tidak sampai situ saja Tuhan memberkati Yakub. Tuhan juga merancangkan masa depan untuk Yakub dan juga keturunannya. Dan akhirnya Yakub hidup menjadi semakin lebih baik lagi. Dan dia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya yang bisa dia andalkan hanya Tuhan Yesus. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita sudah sama-sama belajar 2 poin ya. Yang pertama, Allah mengizinkan masalah dalam hidup kita. Yang artinya Allah mau ketika kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan kita kemampuan dan memberikan kita jalan keluar yang terbaik ya. Nah, terus yang kedua, kita juga sudah belajar dari nama Yakub yang diubah menjadi Israel. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak peduli ya dengan masa lalu Yakub. Nah, kita tahu bahwa dulu Yakub adalah seorang penipu. Itu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau adik-adik merasa bahwa adik-adik pernah punya masa lalu yang tidak baik, mungkin adik-adik pernah marah-marah sama papanya atau sama mamanya atau sama saudara-saudaranya. Nah, yuk adik-adik di rumah kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu memaafkan. Tuhan Yesus pasti selalu mengampuni setiap anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah kakak sampaikan boleh memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
untuk waktu dan kesempatan kami anak-anak PAR boleh sama-sama belajar mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak PAR, untuk terus jalan bersama Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kalian semua pasti sudah mendengarkan cerita dengan baik, bukan? Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Tante Elmi punya pesan untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, anak-anak tidak terasa ya, sebentar lagi kalian akan masuk tahun ajaran yang baru. Pesan Tante Elmi, persiapkan diri kalian baik-baik, tetap semangat untuk belajar karena Tuhan mau dalam segala keadaan kita tetap bersuka cita. Ya anak-anak, meskipun kalian harus belajar dari rumah ya, dan tetap belajar secara online, jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kalian bersuka cita dalam belajar. Tetaplah bersemangat, persiapkan diri kalian, ukirlah prestasi dengan baik, dan itu pasti akan membanggakan. Kalian akan bangga, orang tua kalian bangga, apalagi Tuhan Yesus senang sekali. Hal yang kedua, tetap bersabar. Kita harus tetap ibadah dari rumah karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya. Pasien COVID meningkat dan pesan Tante Elmi, tetap jaga protokol kesehatan. Rajinlah mencuci tangan, tetaplah pakai masker, dan jaga kebersihan. Nah anak-anak, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Dan pada hari ini kami semuanya bersyukur karena kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami akan menutup ibadah kami menyerahkan setiap anak-anak dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, hikmat dari Tuhan. Sehingga waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, mereka semua aman terpelihara dalam lindungan Tuhan. Berkati setiap orang tua dari anak-anak PAR sehingga mereka juga dengan kekuatan, sukacita, dan hikmat Tuhan dapat dengan setia mendampingi anak-anak PAR. Berkati setiap orang tua juga di dalam usaha, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Buat apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Berkati setiap guru-guru PAR yang dengan setia juga mengajar. Terima kasih untuk Kak Novi dan Kak Ika yang Tuhan sudah pakai untuk memimpin ibadah dan juga menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami minta pemulihan dari Tuhan sehingga keadaan di negara kami bisa semakin baik. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus dan biarlah Tuhan, oleh kehendak Tuhan, kami beroleh kekuatan sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus